9 mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menakjubkan bisa jadi teladan hidup. Mimpi adalah segala kejadian alam bawah sadar yang melibatkan indera manusia saat tidur. Mimpi yang singgah sebagai bunga tidur manusia bisa berupa mimpi indah maupun mimpi buruk. Semua manusia di muka bumi pasti pernah mengalami mimpi, tak terkecuali baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Dalam sejumlah hadis beliau pun pernah berkata bahwa mimpi manusia ada 3 macam. Mimpi itu ada 3. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah SWT. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari setan. 3. Mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan atau khayalan seseorang. Hadis riwayat Muslim. Pasti Anda sebagai manusia pernah mengalami satu di antara 3 mimpi tersebut. Nah, apa Anda pernah berpikir kira-kira jenis mimpi apa yang dimimpikan oleh Nabi Muhammad SAW? 9 mimpi-mimpi menakjubkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Dari Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan pada malam aku sebelum diisrokan. 1. Aku telah melihat seorang dari umatku telah didatangi oleh malaikat maut dengan keadaan yang amat menyeramkan untuk mengambil nyawanya. Maka malaikat itu terhalang perbuatannya, itu disebabkan oleh ketaatan dan kepatuhannya kepada kedua ibu bapaknya. 2. Aku melihat seorang dari umatku telah disediakan azab kubur yang amat menyiksakan, diselamatkan oleh berkat wudunya yang sempurna. 3. Aku melihat seorang dari umatku sedang dikerumuni oleh setan-setan dan iblis-iblis laknatullah, maka dia diselamatkan dengan berkat zikirnya yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Aku melihat bagaimana umatku diseret dengan rantai yang dibuat dari api neraka jahanam, yang dimasukkan dari mulut dan dikeluarkan rantai tersebut ke duburnya oleh malaikat azab. Tetapi sholatnya yang khusyuk dan tidak menunjuk-nunjuk telah melepaskannya dari siksaan itu. 5. Aku melihat umatku ditimpa dahaga yang amat berat. Setiap kali dia mendatangi satu telaga dihalangi dari meminumnya. Ketika itu datanglah pahala puasanya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi minum hingga dia merasa puas. 6. Aku melihat umatku coba untuk mendekati kumpulan para nabi yang sedang duduk berkumpulan-kumpulan. Setiap kali dia datang, dia akan diusir. Maka menjelmalah mandi junub dengan rukun yang sempurnanya sambil ke kumpulanku seraya duduk di sebelahku. 7. Aku melihat seorang dari umatku berada di dalam keadaan gelap gulita di sekelilingnya, sedangkan dia sendiri di dalam keadaan bingung. Maka datanglah pahala haji dan umrohnya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengeluarkannya dari kegelapan kepada tempat yang terang benderang. 8. Aku melihat umatku coba berbicara dengan golongan orang mukmin, tetapi mereka tidak membalas bicaranya. Maka menjelmalah sifat silaturahimnya dan tidak suka bermusuh-musuhan sesama umatku, lalu menyeru kepada mereka agar menyambut bicaranya, lalu berbicara mereka dengannya. 9. Aku melihat umatku sedang menepis-nepis percikan api ke mukanya. Maka segeralah menjelma pahala sedekahnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mentabir muka dan kepalanya dari bahaya api tersebut. Menurut Ketua Ikatan Sarjana Quran Hadis Indonesia Ustadz Fauzan Amin, sebagai umat Islam kita harus mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena 1.
Ada beberapa wahyu ayat-ayat Al-Quran yang turun melalui mimpi saat Nabi tidur. 2. Kita wajib percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu maksum, dipelihara dari hal-hal keji dan mungkar. 3. Kita wajib percaya apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW sebagai maksum. 4. Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sifat, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah, sehingga tidak mungkin Rasulullah SAW menyampaikan kebohongan. Oleh karena itu, berdasarkan hadis tersebut berikut beberapa hal yang bisa kita teladani. Taat dan patuh pada orang tua, berwudu dengan sempurna, zikir yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang khusyuk, puasa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mandi junub dengan rukun yang sempurna, melakukan haji dan umroh dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga tali silaturahmi dan bersedekah.